guys, selamat datang di channel YouTube tentang rekomendasi cerita Wattpad, rekomendasi yang romantis, sad, dewasa, dan banyak lagi. Pokoknya yang bikin baper aku deh. Semua cerita Wattpad yang aku rekomendasikan adalah cerita yang sudah pernah aku baca dan cerita yang menurut aku the best deh. Yuk kita simak yuk. Yang pertama yaitu Infidelity by Alastair, menceritakan tentang kisah percintaan Icha dengan Pasha dan orang ketiga yaitu Dika. Icha telah berpacaran dengan Pasha selama 1 tahun dan dia merasa bahwa hanya Icha yang berjuang untuk hubungan mereka, sehingga di saat ada celah Dika masuk ke dalam kehidupan Icha dan memberikan segala perhatian. Hampir setahun Icha berpacaran dengan Pasha. Dia setia menunggu manusia es balok yang sangat dingin itu untuk menghangat dan mencair. Namun ironisnya, es balok tetap es balok. Dika menawarkan cinta dan perhatian yang Icha belum pernah dapatkan dari Pasha, membuatnya tergiur hingga terjebak dalam perselingkuhan yang berujung memaksa Icha memilih salah satu di antaranya. Yang kedua yaitu Ilusi by Sinar Rembulan 120717, menceritakan tentang kehidupan pernikahan Relin dan Lingga, di mana pada hari pernikahannya dia mendengarkan percakapan antara Lingga dan dengan sahabatnya yaitu Eva, yang menyatakan bahwa Lingga terpaksa menikah dengan Relin karena permintaan Eva dan karena Lingga mencintai Eva, dan Relin merasa sangat dikhianati oleh Lingga dan Eva. Akhirnya dia meminta cerai kepada Lingga, tetapi Lingga tidak menyetujuinya dan beranggapan bahwa Relin salah paham terhadap percakapan mereka. Karena Lingga tidak menyetujuinya, akhirnya Relin melarikan diri selama beberapa tahun, dan pada 3 tahun kemudian mereka dipertemukan kembali dengan Lingga menyatakan bahwa mereka belum cerai dan dia masih sangat mencintai Relin. Yang ketiga yaitu Terikat Dusta by Sinar Rembulan 120717, menceritakan ketika dia yang menikahimu memilih rumah yang lain untuknya pulang. Tentang kehidupan pernikahan Rinjani dan Wira. Rinjani dan Wira telah menikah selama 6 bulan, dan Rinjani berpikir bahwa Wira sangat tidak menginginkan pernikahan ini, dan Wira selalu sibuk dengan kerjaannya, hingga akhirnya dia mengetahui alasan kenapa Wira sangat tidak menyukai pernikahan ini. Dia melihat langsung bahwa suaminya selingkuh. Yang keempat yaitu Infallible Pantas Husband by Selvi Arista, menceritakan tentang kehidupan gadis buta yang bernama Lily, yang hidup dengan sang nenek yang terbelit hutang, dan Lily harus menjadi tumbal untuk bayar hutang untuk sang bilioner yang kejam, dingin, dan arogan yang bernama Gavino Maxim, pria yang berusia 27 tahun. Dengan amat sangat terpaksa, sang nenek membayar hutangnya dengan cucu tercinta. Lily tidak tahu jika dia dijadikan bayaran hutang sang nenek. Yang kelima yaitu Amok's Love by Ailenta, menceritakan tentang kehidupan hubungan asmara Sera Kinanta, gadis 25 tahun yang bekerja sebagai manajer produksi beta laktam di sebuah perusahaan farmasi. Punya poin-poin yang tidak disukai dari seorang pria. Sayangnya, semua poin itu ada di sosok direktur marketing yang baru. Sejak hari pertama, Sera sudah alergi berada di dekatnya. Hari-hari kerjanya jadi terasa menyebalkan. Yang keenam yaitu Big Boss and I by Devina Pion, menceritakan tentang Prensa
yang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan bonafit karena dia dipecat dari perusahaan sebelumnya dan keuangannya menipis. Pada saat interview, dia tidak sengaja menumpahkan kopi hitam ke jas kesayangan sang CEO. Sejak saat itu, sang CEO memiliki ketertarikan kepadanya dan memiliki ide untuk membuat Caesar jatuh cinta dan akan ia patahkan hatinya. Bukan hanya sekedar tumpahan kopi hitam saja, hanya lucu saja seorang wanita single selama 7 tahun. Yang ketujuh yaitu Chasing Memory by Raat Tomo. Menceritakan tentang Nora tidak tahu apa yang telah terjadi hingga membuat semua orang memandangnya khawatir ketika dia bangun. Di tengah kebingungan yang mendera, tanpa diduga muncul pula seorang lelaki yang dia ingat sebagai penanggung jawab atas hari-hari suramnya dalam waktu masa SMA. Nora bahkan mengira semua orang sedang berkomplot untuk mengerjainya, karena ketika Jamie si iblis Baker menyebut dirinya sebagai suami Nora, tak ada seorang pun yang membantah, dan semua orang menyetujui bahwa Jamie si iblis Baker merupakan sang suami. Nora yang sangat terkejut dan tidak percaya dengan ucapan semua orang yang berada di sisinya. Yang kedelapan yaitu Candidate by Mia Adlerreiter. Menceritakan tentang kisah percintaan Kanis yang beranggapan bahwa dia sudah move on dari sang mantan yaitu Ezra, yang sudah tidak ada lagi di kamusnya. Semua sudah baik-baik saja dan Kanis baik-baik saja. Tetapi rupanya kisah mereka belum mencapai chapter akhir atau ending. Ketika Bali menjadi saksi pertemuan mereka yang berujung luka, kota New York yang menjadi saksi pahit manis hubungan mereka. Di sana Kanis menyadari hal yang tidak dia sadari sebelumnya. Dia dan Ezra terlalu berbeda dalam masa percintaan. Dapatkah dia move on kembali di saat kembali dia bertemu dengan Ezra di Bali, dan rasa cinta itu tumbuh kembali saat dia melihat Ezra pada saat itu. Padahal dia sudah berusaha untuk menutupi dan mengubur segala perasaan itu. Yang kesembilan yaitu Dampa Tigalu by Alia Kisti. Menceritakan tentang kisah pernikahan Ayana yang menikah dengan kakak kandung sahabatnya sendiri. Ayana yang harus menikah dengan Rangga yang usianya masih terbilang belia. Rangga yang notabene pria yang berusia 20 tahun, sedangkan Ayana remaja yang berusia 17 tahun. Selain menjadi kakak ipar dari sahabatnya sendiri, Ayana harus mati-matian menahan diri agar tidak menonjok sang suami yang terbilang dingin itu. Bukannya hanya usia yang berbeda, sifat keduanya yang saling bertolak belakang juga merupakan penghambat antara rukunnya rumah tangga mereka. Yang terakhir yaitu nomor 10 yaitu Gay Back to Normal by Little Sunshine. Menceritakan tentang kisah percintaan Senja Kirana dan lelaki gay yaitu Naraka Fajar. Senja sudah bertahan sebagai jomblo selama 3 tahun. Seorang desainer yang cantik dan kebetulan bertemu dengan Naraka dan menjadikan Naraka sebagai love at first sight. Dan Naraka adalah sosok lelaki yang seksi, hot, kaya, dan pintar. Tetapi ada salah satu kelemahannya, yaitu Naraka menyukai sesama jenis. Senja yang tahu itu tidak pantang menyerah untuk meluruskan Naraka ke balik yang normal, yaitu menyukainya. Berbagai cara dilakukan Senja agar Naraka dapat meliriknya dan menjadikan Senja sebagai wanita pilihan Naraka. Dapatkah Naraka kembali normal melalui segala upaya yang dilakukan oleh Senja? Thank you for watching guys. Aku harap kalian menyukai videonya.
next video tentang apa lagi ya? Komen di bawah ya guys. See you, salam sehat, bye bye, love love.